Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini dan kita akan membahas pada mata kuliah penyihatan air pada hari ini di pertemuan yang pertama, yaitu konsep dasar penyihatan air. Jadi pertemuan ini merupakan pertemuan yang akan menjelaskan beberapa hal yang akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, dan ini merupakan bagian umum dari konsep dasar penyihatan air. Adapun outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu yang pertama, siklus hidrologi dan pencemaran. Pada bagian ini kita akan sedikit mengulangi tentang siklus hidrologi atau siklus air di bumi dan juga kaitannya dengan pencemaran. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran terhadap siklus hidrologi yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang manajemen penyihatan air. Pada bagian ini lebih banyak membahas tentang bagaimana mengetahui kualitas air, dalam hal ini standar kualitas air, dan cara untuk menjaga agar kualitas air tidak mengalami penurunan. Jadi lebih kepada metode penyihatan air. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan contoh teknologi penyihatan air. Dan ini merupakan bagian umum dan kita akan menjelaskan lebih mendetail pada pertemuan selanjutnya tentang teknologi penyihatan air. Air merupakan salah satu komponen abiotik yang ada di bumi dan keberadaannya sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Bila dikaitkan dengan manusia, air merupakan 80% pengisi tubuh manusia. Oleh karena itu, tanpa air, manusia tidak akan bisa hidup. Sama halnya dengan manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tumbuhan butuh air untuk proses fotosintesis karena tidak hanya membutuhkan klorofil dan sinar surya saja atau matahari saja, tetapi tumbuhan juga membutuhkan air untuk melakukan proses fotosintesis. Selain itu, hewan juga membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan mineral di dalam tubuhnya, sehingga dapat dikatakan air merupakan bagian yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Mengapa persediaan air di bumi ini akan selalu ada? Itu disebabkan karena adanya siklus hidrologi. Apa sih yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Siklus hidrologi merupakan sirkulasi air dari laut ke atmosfer, kemudian ke bumi dan kembali lagi ke laut, dan itu terjadi secara terus-menerus. Nah, siklus air ini merupakan siklus yang sangat panjang prosesnya, dan siklus air akan terjadi di lingkungan perairan dan hal ini tidak akan berhenti atau akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, siklus hidrologi dapat juga diartikan sebagai proses dari atmosfer, kemudian diawali dari proses evaporasi atau penguapan. Dan siklus air atau siklus hidrologi merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah atau agar ketersediaan air akan selalu ada. Nah, dan siklus ini merupakan siklus yang sangat penting yang menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Siklus hidrologi tidak hanya tujuannya untuk mempertahankan ketersediaan air di bumi, namun siklus hidrologi juga menjaga suhu dan cuaca yang ada di bumi agar semuanya tetap teratur. Selain itu, siklus air juga membantu keseimbangan ekosistem yang ada di bumi, sehingga semua ekosistem yang ada di bumi ini berjalan dengan baik. Ya, tanpa air maka
ekosistem di bumi ini tidak akan berlangsung optimal. Oleh karena itu, siklus air ini sangat penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup. Nah, siklus hidrologi ini merupakan siklus yang sangat panjang dan dimulai dari dengan tahapan evaporasi atau penguapan, di mana karena sinar matahari maka air yang ada di laut ataupun wilayah permukaan bumi yang ada airnya atau yang berisi air kemudian terjadi evaporasi penguapan. Evaporasi adalah tahap pertama dalam siklus hidrologi, yang mana pada tahap ini air yang berada di sungai, di danau, laut, dan tempat lainnya yang berisi air di permukaan bumi menguap dan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh permukaan bumi menguap karena panas matahari, dan penguapannya ini disebut dengan proses evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, yang artinya air yang ada di permukaan bumi kemudian naik ke atmosfer dalam bentuk gas. Nah, penguapan yang terjadi menimbulkan efek naiknya air ke atmosfer, dan sinar matahari menjadi pendukung utama dalam tahapan evaporasi ini. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke atmosfer. Pada proses penguapan, selain mengenal istilah evaporasi, juga ada istilah transpirasi. Transpirasi ini artinya penguapan yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Artinya cairan yang ada tubuh makhluk hidup kemudian menguap menjadi gas, kemudian naik ke atmosfer. Ada juga dikenal dengan istilah evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di daerah yang dingin atau di kutub, kemudian menjadi gas dan naik ke atmosfer. Semuanya merupakan proses penguapan air menjadi gas untuk naik ke atmosfer. Setelah melalui tahapan penguapan atau evaporasi, selanjutnya uap air tersebut kemudian mengalami proses yang disebut dengan kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi partikel es, di mana partikel es ini berukuran sangat kecil, dan perubahan tersebut terjadi karena suhu dingin pada ketinggian di atmosfer. Lalu partikel air tersebut akan berubah menjadi awan, dan semakin banyak partikel es pada awan tersebut, maka akan semakin berwarna hitam. Pada proses kondensasi, awan dapat berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya karena dorongan dari angin. Dalam proses ini biasa disebut dengan adveksi, sehingga awan yang awalnya di laut kemudian berpindah ke daratan atau bahkan ke pegunungan. Selanjutnya terjadi proses presipitasi, yaitu proses mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap inilah akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan, dengan ciri jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi. Dan bahkan apabila suhu sampai kurang dari 0 derajat Celcius di atmosfer, maka dapat kemudian terjadi hujan salju atau bahkan es. Setelah terjadi hujan, maka selanjutnya akan terjadi tahapan runoff. Artinya air limpasan hujan akan kemudian bergerak di permukaan bumi, di mana dari dataran tinggi ke dataran rendah atau ke berbagai air permukaan, atau menjadi ke danau atau misalnya ke sungai,
bahkan ada yang sudah kembali ke laut. Selain mengalami runoff, air hujan juga akan masuk ke dalam tanah atau mengalami infiltrasi, di mana pada tahap ini air hujan akan masuk ke dalam akuifer tanah sehingga akan menjadi air tanah. Nah, pada proses ini air tanah akan digunakan oleh eh, manusia atau masyarakat untuk kebutuhan air bersih atau higien sanitasi, bahkan untuk bahan baku air minum, dan juga digunakan oleh tumbuhan dalam hal membantu untuk proses fotosintesis. Air yang berasal dari siklus hidrologi dapat digunakan untuk keperluan higien sanitasi, apalagi ketika telah menjadi air tanah. Namun, jika terdapat kondisi di mana ada polutan yang masuk dalam siklus hidrologi, maka ini menjadi hal yang akan merugikan makhluk hidup, khususnya manusia, di mana kualitas air yang dihasilkan dalam siklus hidrologi tersebut menjadi tidak sebaik yang siklus hidrologi normal. Seperti contoh terjadinya hujan asam. Ya, hujan asam yaitu hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Namun, apabila terjadi hujan asam, maka kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dalam air hujan tersebut memiliki bentuk sebagai asam lemah. Ada beberapa karakteristik hujan asam selain dari pH yang di bawah normal. Yang pertama yaitu terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Dalam hal ini penggunaan bahan bakar fosil menjadi faktor penentu meningkatnya asam sulfat dan asam nitrat di atmosfer. Selain itu, terjadinya hujan asam disebabkan karena peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen yang ada di atmosfer. Nah, jadi adanya pencemaran udara di atmosfer akibat penggunaan bahan bakar fosil dari industri, maka ini menjadi pemicu utama bisa terjadinya hujan asam. Bahkan hujan asam ini ketika kemudian airnya digunakan oleh manusia, maka akan membuat kulit manusia menjadi gatal-gatal dan memerah. Bahkan dapat menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Selain itu, dapat juga menyebabkan gangguan pernapasan pada orang-orang tertentu. Hujan asam mempunyai sifat yang berbeda dengan jenis hujan yang pada umumnya. Meskipun dari segi warna dan juga rasa, hujan ini seolah tidak berbeda dengan hujan yang lainnya. Namun hujan asam mempunyai kandungan pH yang tidak sama dengan hujan lainnya. Kandungan dari hujan asam ini akan menyebabkan jumlah ikan yang ada di laut menjadi berkurang. Pengurangan jumlah ikan karena ikan-ikan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yaitu pH yang tidak normal. Tidak hanya ikan saja, tetapi binatang perairan juga dapat terdampak pada terjadinya hujan asam ini. Ya, dan paling banyak di antara biota perairan itu mati karena tidak mampu hidup pada pH yang tidak normal. Efek dari hujan asam juga dapat membuat tanaman sulit untuk berkembang. Selain itu, hujan asam juga ternyata tidak hanya memberikan dampak kepada tumbuhan dan binatang saja,
tetapi juga berdampak ke manusia. Salah satunya yaitu apabila terjadi hujan asam, maka ini dapat menjadi pemicu atau faktor risiko munculnya penyakit tertentu. Penyakit yang muncul karena adanya hujan asam ini antara lain penyakit paru-paru dan juga penyakit kulit seperti luka bakar pada kulit. Penurunan kualitas air hujan ketika jatuh ke tanah ataupun ke badan air yang ada di permukaan bumi tidak hanya disebabkan akibat pencemaran sulfur dioksida dan nitrogen oksida atau yang tadi disebutkan sebagai hujan asam, tetapi juga pencemaran air di perairan atau adanya polutan di perairan juga kemudian merubah kualitas air yang awalnya ketika turun ke sungai atau ke tanah, kualitas air cenderung memiliki kualitas yang baik. Namun ketika jatuh ke permukaan air atau ke tanah karena adanya polutan, maka terjadi perubahan kualitas air. Salah satu polutan yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air yaitu logam berat. Pencemaran logam berat merupakan salah satu pencemaran yang sering terjadi di perairan, khususnya di sungai. Logam berat merupakan salah satu jenis polutan lingkungan yang paling umum dijumpai dalam perairan. Logam berat juga dapat berdampak negatif terhadap manusia yang menggunakan air tersebut dan organisme yang ada di ekosistem perairan tersebut. Terdapatnya kandungan logam berat dalam organisme mengindikasikan adanya sumber logam berat yang berasal dari alam atau aktivitas manusia atau antropogenik. Namun sebagian besar adanya logam berat di suatu perairan yang menyebabkan perubahan kualitas air itu disebabkan karena aktivitas industri yang dimana mereka membuang limbahnya di perairan sehingga secara langsung merubah kualitas perairan tersebut. Perubahan kualitas air tidak hanya terjadi di air permukaan saja seperti sungai, laut, dan danau akibat aktivitas antropogenik seperti industri, air limbah industri yang dibuang ke air permukaan. Tetapi juga perubahan kualitas air dapat terjadi di sekitar rumah masyarakat atau di rumah tangga akibat limbah domestik yang dibuang di sekitar rumah tangga atau manajemen dari pengelolaan limbah domestiknya yang tidak baik, seperti air sumur. Air tanah yang ada pada air sumur dapat tercemar dari septic tank karena tidak memenuhi syarat dari segi jarak kurang dari 10 meter. Sehingga ketika limbah septic tank dalam hal ini tinja masuk ke dalam air tanah, maka akan menyebabkan air sumur tersebut akan terkontaminasi bakteri coliform ataupun bakteri E. coli yang merupakan bakteri yang tidak boleh ada dalam air bersih maupun air minum. Sehingga ketika air sumur tersebut telah tercemar, telah terkontaminasi bakteri coliform dan E. coli, maka hal ini dapat membahayakan manusia yang meminum air tersebut. Selain itu, air limbah rumah tangga, air sisa cucian, kemudian air limbah dapur, dan yang lainnya juga dapat membahayakan air sumur ataupun air tanah di sekitar rumah masyarakat. Tidak adanya SPAL atau sarana pembuang air limbah yang memenuhi syarat dapat kemudian membuat air
limbah di sekitar rumah hanya tergenang saja, padahal di dalamnya terdapat banyak eh, zat-zat kimia berbahaya seperti deterjen, kemudian eh, sampah organik lainnya yang ada di sekitar eh, rumah masyarakat. Tidak hanya dari segi polutan kimia saja, tetapi air yang kemudian air limbah yang tergenang di sekitar rumah dapat juga menjadi tempat perkembangbiakan vektor pembawa penyakit seperti malaria, di mana vektornya adalah nyamuk Anopheles dapat kemudian berkembang dengan optimal di sekitar genangan air atau rawa yang ada di sekitar perumahan. Begitupun dengan dapat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan DBD di sekitar rumah akibat adanya genangan air dari suatu eh, pembuangan limbah atau air limbah yang tidak kemudian di manage dengan baik. Selain itu, kondisi yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air yaitu dari segi eh, limpasan yang terlalu banyak pada permukaan tanah ataupun biasa disebut dengan banjir. Limpasan air ketika hujan yang terlalu banyak hingga menimbulkan banjir dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Meskipun dari segi kuantitas air sangat banyak, tetapi air yang sangat banyak tersebut kemudian tidak dapat digunakan dengan baik karena ketika terjadi banjir maka air sumur akan kemudian mengalami kontaminasi dari berbagai eh, polutan-polutan yang terdapat di dalam limpasan air banjir. Bisa dalam bentuk sampah organik ataupun anorganik, bisa juga bentuknya polutan kimia, bahkan eh, mikroorganisme tertentu yang terbawa oleh limpasan banjir. Maka tentu hal ini juga bisa kemudian membuat kualitas air menjadi tidak layak untuk digunakan. Dalam aspek penyediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat, eh, tidak hanya kemudian memperhatikan aspek kualitas saja, tetapi harus kemudian diimbangi dengan aspek kuantitas. Jadi kualitas air yang bagus harus juga diimbangi dengan kuantitasnya yang banyak atau yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Eh, yang menjadi permasalahan ketika terjadi musim kemarau, di mana jumlah atau kuantitas air bersih di permukaan bumi menjadi berkurang akibat tidak adanya hujan, sehingga dapat menyebabkan air tanah juga berkurang. Bahkan air permukaan seperti sungai dapat juga berkurang kuantitasnya, sehingga dapat kemudian eh, membuat masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan akses air bersih yang memadai. Oleh karena itu, aspek kuantitas ini menjadi hal yang harus ada selain dari aspek kualitas. Selain itu juga sebenarnya harus juga terpenuhi dari aspek kontinuitas, artinya keberlanjutan. Jadi air yang digunakan masyarakat selain dari berkualitas memenuhi syarat kesehatan dan jumlahnya cukup untuk digunakan per hari, per minggu ataupun per bulannya, juga harus eh, berlanjut karena air merupakan kebutuhan yang dibutuhkan setiap harinya untuk keperluan higien sanitasi, untuk minum. Makanya air ini tidak boleh tidak ada setiap harinya, harus ada. Makanya aspek kontinuitas ini harus juga terpenuhi. Air merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang bisa dikatakan hampir sebagian besar makhluk hidup eh,
kehidupannya sangat bergantung pada air. Oleh karena itu, selain memberikan manfaat kepada makhluk hidup, khususnya manusia, air juga memiliki dampak negatif berupa air dapat menjadi media perpindahan penyakit atau media transmisi penyakit dari agen penyebab penyakit ke host ke manusia. Nah, oleh karena itu, air ini dapat dikatakan sebagai media penyebaran mikroba patogen atau media berpindahnya mikroorganisme penyebab penyakit ke host, ke manusia. Air juga dapat menjadi sarang insekta, vektor penyakit, seperti nyamuk yang membutuhkan air untuk tempat berkembang larvanya, yang kemudian ketika dia menjadi nyamuk dewasa maka akan menjadi media untuk menyebarkan virus dengue. Air juga dapat berfungsi sebagai hospes penular penyakit, dan juga air dapat sebagai media bagi pencemaran bahan-bahan kimia yang sebagaimana yang kita jelaskan pada slide sebelumnya. Penyakit yang menggunakan media air sebagai media transmisi perpindahannya ke manusia sering disebut dengan penyakit bawaan air atau waterborne disease. Waterborne disease ini adalah penyakit menular yang ditransmisikan atau disebarkan melalui media air. Penyakit-penyakit tersebut hanya dapat menyebar apabila mikroorganisme atau patogen masuk ke dalam sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Bisa bentuknya diminum maupun digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Nah, adapun mikroorganisme yang biasa menjadi agen yang masuk ke dalam air yang digunakan oleh masyarakat, yaitu virus, bakteri, protozoa, dan metazoa. Seperti misalnya penyakit hepatitis. Hepatitis, agennya yaitu virus hepatitis A, dapat masuk ke dalam air yang kemudian air tersebut digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut akan terkena penyakit hepatitis. Ataupun kolera. Masyarakat yang mengkonsumsi air yang telah terkontaminasi Vibrio cholera, bakteri yang menyebabkan penyakit kolera ini, maka akan kemudian terserang penyakit kolera. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya. Selain waterborne disease, juga dikenal dengan foodborne disease atau penyakit bawaan makanan. Nah, penyakit bawaan makanan ini sebagian besarnya memiliki keterkaitan dengan waterborne disease, karena biasanya penyakit yang disebabkan karena makanan yang dikonsumsi telah terkontaminasi agen penyakit itu disebabkan akibat penggunaan air yang telah terkontaminasi agen, sehingga secara langsung makanannya juga terkontaminasi dari air yang digunakan untuk mencuci bahan baku makanan ataupun digunakan untuk mengolah makanan. Nah, ada beberapa agen mikroorganisme atau bakteri yang sering mengkontaminasi air dan juga makanan, atau yang dapat menyebabkan waterborne disease atau foodborne disease, seperti misalnya Vibrio cholera, Vibrio paramolyticus, kemudian ada Escherichia coli atau biasa dikenal E. coli, ada kemudian Salmonella typhi, dan beberapa bakteri lainnya. Selain itu, beberapa jenis virus yang sering menjadi penyebab
terjadinya penyakit waterborne disease ataupun foodborne disease, yaitu rotavirus, kemudian ada poliovirus, termasuk juga hepatitis A, sebagaimana yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Selain itu, foodborne disease juga sebenarnya secara tidak langsung air menjadi media yang mendukung perkembangan atau munculnya vector-borne disease ini, atau penyakit yang dibawa oleh vektor penyakit atau hewan-hewan tertentu, khususnya serangga. Penyakit ini biasanya sangat bergantung dengan air, makanya biasa vector-borne disease dikenal dengan water-related disease, ya, penyakit yang ada hubungan dengan air. Sebagai contoh, DBD yang merupakan agennya adalah virus dengue, tapi penyakit ini ditransmisikan oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Dan nyamuk-nyamuk ini kemudian membutuhkan atau berkembang karena menggunakan media air sebagai tempat perkembangan larvanya, ya. Dan mereka biasanya larvanya hidup di air bersih yang ada di sekitar rumah atau air tanah yang ada di sekitar rumah. Oleh karena itu, vector-borne disease ini juga sebenarnya secara tidak langsung menggunakan media air untuk membantu perkembangan vektor pembawa penyakit. Oleh karena itu, karena banyaknya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air, maka diperlukan suatu upaya penyihatan air. Dan hal tersebut kemudian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, khususnya air yang digunakan untuk kebutuhan higien sanitasi dan air minum. Tujuannya apa? Agar masyarakat kemudian mendapatkan air yang memang layak untuk digunakan dan tidak membahayakan kesehatan mereka. Nah, salah satu cara pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk menjaga masyarakat agar tidak menggunakan air yang tidak layak untuk digunakan atau air yang tidak sehat adalah menetapkan standar baku mutu air untuk keperluan tertentu, khususnya higien sanitasi dan air minum. Sehingga dengan standar ini maka masyarakat ataupun instansi terkait dapat kemudian melakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang telah dibuat terkait standar baku mutu kualitas air yaitu dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, di mana pada peraturan ini membahas tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solus per aqua atau spa, dan permandian umum. Nah, semua ini telah dijelaskan dengan jelas dengan menggunakan parameter kimia, fisika, dan juga biologi. Dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017, salah satu jenis air atau penggunaan air yang harus dilindungi kualitasnya atau harus dijaga kualitasnya, yang pertama yaitu air untuk higien sanitasi. Apa sih yang dimaksud dengan air untuk keperluan higien sanitasi? Yaitu air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Jadi intinya air untuk keperluan higien sanitasi ini air yang digunakan untuk segala keperluan higien sanitasi seperti mencuci makanan, mandi, kemudian mencuci badan atau mencuci pakaian, segala hal yang digunakan untuk mendukung kesehatan manusia ataupun masyarakat. Nah,
Makanya dari itu pemerintah telah menetapkan parameter tertentu untuk menentukan standar kualitas dari air untuk keperluan higien sanitasi. Di antaranya parameter fisik yang wajib untuk diukur agar mengetahui kualitas air tersebut, yaitu kekeruhan, warna, kemudian total dissolved solid atau TDS-nya, kemudian suhu, kemudian rasa dan juga bau. Adapun parameter biologinya seperti total coliformnya, di mana total coliformnya itu kadar maksimumnya maksimal 50 koloni per 100 ml, dan juga E. coli dan tidak boleh ada E. coli dalam suatu air higien sanitasi. Sedangkan parameter kimia ini parameternya banyak, tetapi yang wajib untuk diketahui atau diukur untuk mengetahui kualitas air untuk higien sanitasi, apakah layak atau tidak layak untuk kesehatan, yaitu ada pH, kemudian besi, fluorida, kesadahan, ada mangan, nitrat dan nitrit, dan juga sianida dan deterjen, serta pestisida. Nah, semua parameter ini digunakan untuk mengetahui kualitas air. Nah, ketika kemudian air yang diukur tidak memenuhi kualitas, maka harusnya ada pengolahan tertentu. Harus dilakukan pengolahan tertentu untuk mengembalikan kualitas air tersebut. Ya, kalaupun tidak bisa diolah, maka harus mengganti dengan air yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Berikutnya, air kolam renang. Nah, air kolam renang juga harus dijaga kualitasnya atau harus dilakukan penyihatan air, karena air ini merupakan air yang digunakan oleh masyarakat untuk mandi. Nah, kolam renang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 didefinisikan sebagai tempat dan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air yang telah diolah, yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan yang baik, di mana terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya. Nah, adapun parameter yang ditetapkan yang dimana harus dipenuhi untuk air kolam renang, parameter fisiknya seperti bau, kekeruhan, suhu, kejernihan air, kemudian kepadatan perenang, dan juga parameter biologinya seperti E. coli, kemudian ada heterotrophic plate count (HPC), dan ada juga Pseudomonas aeruginosa, dan juga ada Staphylococcus aureus serta Legionella spp. Nah, kelima parameter biologi ini harus kemudian diukur untuk mengetahui kualitas air kolam renang, apakah sudah termasuk kategori sehat atau belum. Adapun parameter kimianya seperti pH, alkalinitas, kemudian sisa klor bebas, sisa klor terikat, serta total brom atau sisa brom. Dan juga ada oxidation reduction potential atau ORP. Nah, keenam parameter ini menjadi parameter kimia yang harus kemudian diukur untuk mengetahui kualitas air kolam renang. Berikutnya ada air spa, solus per aqua, yang selanjutnya disingkat spa, yang merupakan sarana air yang dapat digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami. Jadi selain dari kolam renang dan higien sanitasi, air spa juga harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Dan standarnya seperti standar parameter fisik,
ada bau, kekeruhan, dan kejernihan, serta suhu. Adapun untuk parameter biologinya ada E. coli, HPC, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa dan Pseudomonas eh, serta juga Liogella spp. Hampir sama dengan air kolam renang untuk parameter biologi. Kemudian untuk parameter kimia ada pH, kemudian alkalinitas, sisa klor, ada kemudian ORP. Ini juga hampir sama dengan parameter pada kolam renang. Yang keempat yaitu air permandian umum. Ini juga jenis air yang harus memenuhi standar kualitas dari Permenkes nomor 32 tahun 2017 karena merupakan air yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga harus dipenuhi standar kesehatannya. Permandian umum yang dijelaskan dalam Permenkes nomor 32 tahun 2017 yaitu tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, rekreasi, relaksasi, atau olahraga dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya. Adapun parameter air permandian umum yaitu untuk parameter fisik seperti suhu, kemudian indeks sinar matahari atau ultraviolet index, kemudian kejernihan. Selain itu parameter biologinya E. coli. Jadi E. coli ini merupakan parameter yang wajib untuk setiap jenis air. Yang kedua ada enterozosi dan juga untuk parameter kimia yang diperiksa adalah pH dan juga ada DO, dissolved oxygen atau oksigen terlarut. Ya. Jadi semua parameter itu harus kemudian diukur untuk mengetahui jenis kategori mana air yang digunakan untuk keperluan higien sanitasi ini ataupun misalnya kolam renang, spa, dan permandian umum agar kemudian dapat menjamin kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut. Adapun untuk air minum, standar kualitasnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, di mana air minum pada peraturan tersebut didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum. Jadi air minum ini sangat spesifik dengan dibandingkan 4 jenis air yang dijelaskan sebelumnya karena air minum ini langsung bersentuhan dengan tubuh manusia. Oleh karena itu dari segi parameter sangat ketat dibandingkan dengan 4 jenis air yang telah disebutkan sebelumnya. Dan di sini berdasarkan definisi air minum, nah air minum dapat diolah terlebih dahulu, misalnya dengan pemanasan atau tanpa proses pengolahan, atau ini untuk air yang mata air yang memang tidak ada kontaminasi bakteri tertentu atau agen tertentu. Tetapi biasanya kebanyakan air itu melalui proses pengolahan. Air galon saja juga membutuhkan proses pengolahan walaupun tidak dimasak. Ya, dengan menggunakan filter ataupun dengan menggunakan UV. Nah, apa sih parameter untuk air minum? Nah, untuk air minum parameternya seperti E. coli dan ada juga bakteri coliform untuk parameter biologi, dan semuanya harus 0, tidak boleh ada 1 koloni per 100 ml sampel dalam suatu air yang digunakan untuk minum. Berbeda dengan air bersih, untuk coliformnya masih diperbolehkan paling minimal
atau paling banyak 50 koloni per 100 ml sampel. Adapun untuk parameter kimianya yaitu arsen, fluorida, total kromium, kadmium, nitrit dan nitrat, ada cyanida dan selenium. Untuk parameter fisik seperti bau, kemudian warna, ada juga TDS-nya, total dissolved solid, kemudian ada kekeruhan, rasa dan suhu. Ya, ini hampir sama dengan air untuk keperluan higien sanitasi. Intinya harus ada pengukuran kualitas air sebelum air tersebut digunakan untuk keperluan higien sanitasi dan juga untuk air minum. Karena saat ini banyak sekali sumber pencemar yang dapat kemudian mencemari air permukaan ataupun air tanah yang kita gunakan. Belum lagi yang sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bisa saja air hujan yang jatuh ke bumi itu sudah kemudian berubah kualitasnya akibat adanya hujan asam atau meningkatnya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer. Dan apalagi ketika sudah berada di air permukaan, maka logam berat bisa mengkontaminasi air tersebut dan merubah kualitas air tersebut yang awalnya bisa digunakan untuk keperluan air bersih dan air minum, berubah kualitasnya atau menurun kualitasnya akibat kontaminasi dari logam berat, Pb, Hg, dan yang lainnya. Sama halnya dengan air tanah, bisa saja berubah kualitasnya akibat kontaminasi dari agen tertentu, bisa mikroorganisme seperti coliform bisa mencemari air akibat jarak septic tank dengan sumber air bersih atau sumur tidak memenuhi syarat, kurang dari 10 meter. Ataupun misalnya genangan dari air limbah seperti air sisa mencuci di dapur, air mandi, kemudian hanya tergenang di pelataran rumah, maka itu kemudian bisa mengkontaminasi air tanah seperti air sumur. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan upaya penyihatan air dengan mengukur standar kualitas air dan kemudian mengupayakan bagaimana mengolah air ini supaya dapat digunakan, atau bagaimana mencegah supaya air ini tidak terkontaminasi oleh polutan-polutan yang ada di sekitar sumber air tersebut. Maka dari itu, yang perlu diperhatikan adalah dalam mengukur standar kualitas air yang harus diukur pada umumnya ada 3 parameter, yaitu fisik, biologi, dan kimia. Dan setiap jenis air memiliki jenis parameter fisik, biologi, dan kimia yang berbeda satu sama lainnya. Ada yang sama, namun ada juga yang berbeda. Namun seperti untuk E. coli, biasanya E. coli ini parameter wajib untuk semua jenis air, karena bakteri E. coli merupakan bakteri patogen yang dapat langsung menyebabkan penyakit saluran pencernaan seperti diare. Berikutnya kita melangkah ke outline yang ketiga, yaitu teknologi penyihatan air. Kenapa harus ada teknologi penyihatan air? Karena sebagaimana yang kita jelaskan pada slide sebelumnya, sangat banyak polutan-polutan yang dapat kemudian mencemari air. Oleh karena itu, harus ada upaya pencegahan agar polutan tersebut tidak kemudian mengkontaminasi air hingga akhirnya merubah kualitas air atau menurunkan kualitas air. Nah, terdapat beberapa upaya ataupun teknologi penyihatan air yang saya akan jelaskan, dan saya akan jelaskan secara umum saja, dan nantinya di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih mendetail. Yang pertama yaitu sumber resapan. Sumber resapan merupakan suatu teknik konservasi tanah dan air
yang memiliki prinsip utama untuk memperluas bidang penyerapan sehingga aliran permukaan berkurang dengan optimal atau limpasan di permukaan tanah berkurang secara optimal. Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Dan upaya konservasi air dengan sumur resapan ini merupakan upaya untuk memasukkan air ke dalam tanah baik secara buatan maupun alami dengan tujuan meningkatkan laju infiltrasi pada suatu daerah dalam rangka pengisian air tanah. Nah, sumur resapan ini berbeda dengan sumur air minum atau sumur gali untuk keperluan air bersih maupun air minum. Sumur resapan merupakan lubang yang memasukkan air ke dalam tanah, sedangkan sumur air minum atau sumur air bersih adalah lubang yang berfungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan. Oleh sebab itu, dari segi konstruksi maupun kedalaman pun berbeda. Sumur resapan memiliki kedalaman di atas muka air tanah, sedangkan sumur air minum atau sumur air bersih lebih dalam lagi dibandingkan dengan sumur resapan. Berikutnya adalah biopori atau biasa juga dikenal dengan lubang resapan biopori. Apa sih yang dimaksud dengan lubang resapan biopori? Ya, lubang resapan biopori merupakan lubang yang dimana lebarnya sekitar 10 sampai 30 cm dengan kedalaman 80 sampai 100 cm. Jadi dia dibuat tegak lurus di dalam tanah dan nantinya akan diisi sampah organik yang akan kemudian menghasilkan kompos. Jadi lubang biopori ini merupakan lubang yang bertujuan untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Ya, hampir sama dengan sumur resapan, cuma lubang biopori ini dia lebih kedalamannya tidak terlalu dalam, hanya paling dalam sekitar 100 cm. Yang berbeda dengan sumur resapan. Nah, biopori ini merupakan metode alternatif untuk meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah, sehingga limpasan air permukaan tidak banyak ketika terjadi hujan. Kemudian sebenarnya lubang biopori secara alamiah sudah dibuat oleh organisme di dalam tanah seperti cacing ataupun organisme lainnya. Namun untuk meningkatkan daya resap tanah maka bisa dibuat lubang buatan atau disebut dengan biopori ini. Nah, secara teknis, biopori merupakan metode yang sederhana untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan daya resapan air ke dalam tanah. Oleh karena itu, teknologi biopori ini juga menjadi sangat penting untuk diterapkan di sekitar pekarangan rumah, khususnya wilayah yang sering ada banyak limpasan air ketika terjadi hujan. Dan kita akan menjelaskan lebih mendalam di pertemuan berikutnya. Berikutnya IPAL atau instalasi pengolahan air limbah atau wastewater treatment plant merupakan suatu struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas lain. Artinya IPAL ini berguna untuk mengolah air limbah untuk kemudian diolah menjadi air yang layak untuk dibuang ke lingkungan atau digunakan pada peruntukan tertentu. Apa sih fungsi dari IPAL? Fungsi IPAL merupakan pengolahan air limbah perkotaan ataupun industri untuk membuang limbah industri maupun limbah rumah tangga yang lainnya. Oke, terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini. Saya harap kalian bisa memahami konsep dasar penyihatan air. Dan kita akan membahas lebih mendetail pada pertemuan selanjutnya
khususnya terkait teknologi yang digunakan dalam penyihatan air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.